Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat yang begitu luar biasa sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, pada hari akhir nanti kita akan diberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan tauji dengan judul Terbiasa Melaksanakan Adab Makan dan Minum. Anak pramuka belajar bertanak di luar tenda. Marilah sejenak kita simak sambil menikmati hidangan di layar Anda. Adab makan dan minum dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, dan sebagai umat muslim yang taat, hendaknya untuk selalu mengikuti berbagai perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan umat Islam, dan Al-Quran tidak akan menyesatkan atau menjerumuskan umat Islam itu sendiri menuju kehancuran. Berbagai tuntunan tersebut juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari adab berpakaian, adab bertamu, hingga adab makan dan minum di dalam Islam juga telah dicontohkan sedemikian rupa. Nah, yang pertama itu adalah mengkonsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama tentunya adalah memilih makanan dan minuman yang halal. Allah sangat melarang umatnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkan. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, kita harus mencuci tangan. Nah, hal yang sangat sederhana, namun untuk masa sekarang ini menjadi hal yang wajib untuk menghindari terkenanya virus corona. Bayangkan saja, Islam telah mengajarkan untuk mencuci tangan sejak ribuan tahun lamanya sebelum orang-orang di zaman modern ini baru sadar jika mencuci tangan itu merupakan hal yang wajib dilakukan untuk terhindar dari penyakit. Rasulullah SAW ketika dia ingin tidur, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, barulah setelah itu beliau makan atau minum. Yang ketiga, yaitu berdoa sebelum makan. Setelah kita mencuci tangan, maka selanjutnya kita juga berdoa sebagai rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anjuran untuk berdoa ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca Bismillah dengan nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Yang keempat, gunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kita agar makan dengan menggunakan tangan kanan. Jika seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Yang kelima itu tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Yang keenam, jangan mencela makanan. Ketika kita disuguhkan oleh seseorang makanan, walaupun kita tidak menyukai makanan tersebut, kita tidak boleh mencelanya. Karena Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Yang ketujuh, segera makan hidangan yang disiapkan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk segera makan makanan yang tersedia di depan mata. Bahkan saat sudah terdengar azan,
lebih baik mendahulukan makan, dan apabila telah selesai makan barulah beliau sholat. Yang kedelapan, mengakhiri dengan berdoa. Setelah diawali dengan doa tadinya, maka kita juga harus menutup dengan doa. Tentu sebagai rasa syukur terhadap makanan yang telah kita santap. Nah, doa setelah makan itu, alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alna muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Maka sebagai umat muslim hendaknya kita selalu mengikuti adab makan dan minum di dalam Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW agar selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan adab makan dan minum ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.